Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of Titus. Titus, salam seperti Kristus. Kita sudah masuk di dalam Titus 3 ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-9 kita sudah belajar tentang Titus diminta untuk menghindari tanya jawab yang bodoh, percekcokan, pertengkaran. Nah, Titus diminta untuk menghindari itu. Sekarang di ayat yang ke-10, nasihat Paulus kepada Titus saya bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia ayat 10 dan 11. Ini mengenai orang-orang sesat. Tolaklah orang sesat yang sudah dinasihati 1-2 kali. Ayat 10, ayat 11. Sebab mengetahui bahwa orang yang semacam itu sudah terbalik dan berdosa dan terhukum oleh dirinya sendiri. Amin. Dua ayat ini adalah pengertian tentang orang-orang sesat. Paulus itu menasihatkan Titus, jangan sampai kamu ada orang-orang sesat. Kalau orang-orang sesat kamu nasihati, kamu tegur. Jika dinasihati terus tidak mau, 1-2 kali tidak mau, tetap berkeras hati, ya sudah, ditolak orang sesat ini. Kenapa kalau ditolak, saudaraku? Orang yang sesat tetapi keras hati itu tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Diberi nasihat yang benar tidak mau sekali, tidak mau lagi. Ya sudah, kita tolak. Ya, kata menolak ini bukan merujuk pada kata membenci. Tak tolak kamu, aku benci kamu, aku nggak mau terima kamu. Bukan seperti itu, melainkan menolak kesesatannya atau menjauhinya agar jangan sampai terjadi pertengkaran. Dijauhi, ditolak kesesatannya agar tidak sampai terjadi pertengkaran. Hal yang penting adalah kita tidak menjadi anjing bisu. Kita baca Yesaya 56 ayat yang ke-10. Yesaya 56 ayat yang ke-10. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Loh, pengawal tapi buta. Sehingga apa? Dia nggak tahu siapa yang dikawal. Akhirnya umatnya binasa karena dia buta. Ada musuh dia nggak tahu, dia tusuk sebelah kiri pada musuh sebelah kanan. Akhirnya kena umatnya buta. Mereka tidak tahu apa-apa. Nggak ngerti firman. Nggak bisa menetralisir umatnya yang terkontaminasi oleh kesesatan-kesesatan. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Ini orang-orang pemimpin-pemimpin seperti ini seperti anjing bisu, seru. Ada orang datang nggak mau menyala, ngelamun, tidur, biarinlah, biarin. Ada orang yang mau mengganggu kawanan domba saya, nggak masalah. Yang penting saya hidup benar, yang penting kawanan domba saya suka dan memberikan uang persembahan yang rutin. Kalau diberikan pengajaran-pengajaran yang hidup suci, pikul salib, yang benar, yang tulus, yang murni, domba-domba ini bisa takut nanti. Sudah capek-capek kerja, ibadah, kok dengernya pikul salib, hidup suci. Ya tambah penat toh. Kalau capek kerja terus diberi pengajaran, Tuhan Yesus adalah berkat, akan memberkatimu. Engkau akan dapat berkat 2 rumah. Kalau kau tabur 3 rumah, kau akan dapat berkat 6 rumah. Allah akan mengaktifkan segala saluran-saluran berkatnya digerocok dalam hidupmu dan engkau akan terberkati. Kian lama kian kaya. Loh, orang-orang dengar itu kan jadi lebih seneng, bisa lebih termotivasi begitu. Tapi salah, saudara, tapi sesat itu. Pengajaran nggak seperti itu pengajaran Injil kemakmuran. Nah, orang beriman, pemimpin-pemimpin, pengawal-pengawal umat harus, terutama Titus di sini dalam konteks ini Titus sebagai gembala sidang harus menyala. Itu pengajaran salah. Kamu terkontaminasi dengan pengajaran itu. Hati-hati, ayo. Ya, kita sambil doakan sambil dinasihati. Jangan jadi anjing bisu.
kita tetap menyalahkan apa yang salah. Efesus 5 ayat 11 kita baca. Efesus 5 ayat yang 11. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah. Tetapi di dalam terjemahan lama itu menyalahkan dia, salahkan. Kalau ada orang sesat ingin mengganggu domba-domba kita, salahkan. Pengajaranmu kok rasanya kurang tepat ya, apa nggak seperti ini? Oh tidak, ini benar loh, ini loh ayatnya. Enggak, saya tetap bersikuku ini benar. Ya sudah, kita tolak. Oke. Tapi kamu jangan bicara di umat saya. Nggak boleh karena tidak cocok. Gitu loh. Nggak cocok. Umat kita yang sudah mungkin dengar di YouTube, di mana-mana, netralisir. Oleh karena itu, domba-domba, tolong kita sebagai umat gembala Allah, kita harus rajin-rajin tanya kepada gembala kita, wakilnya Allah. Kita sudah belajar tentang gembala sidang itu wakilnya Allah dalam Titus pasal-pasal pertama itu. Nah, harus saya sering-sering tanya, Om, Ko, Kak, Bu, Pak, saya kok dapat pengajaran seperti ini, apakah ini benar? Sering-sering tanya. Jangan sampai kita mau dikontaminasi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat dan salah, saudaraku. Sebagai pemimpin, salahkan orang yang sesat itu. Salahkan. Kalau nggak mau menerima, padahal sudah dinasihati berkali-kali, maka kita nggak salah di mata Tuhan kalau kita tolak kesesatannya. Tetapi tetap didoakan, Tuhan jamah orang ini, supaya orang ini bisa bertobat, bisa menerima pengajaran yang benar. Begitu. Demikian juga dengan domba kita yang terkontaminasi. Kita harus beritahu, nasihat. Tapi kalau nggak mau, satu dua kali dinasih nggak mau, kita tegur, nggak mau. Dia memilih untuk pindah gereja, memilih untuk pindah kepada gembala yang lain. Ya kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita tetap tidak salah di mata Tuhan. Kita tetap doakan. Tuhan, domba saya pergi. Ya, saya nggak bisa cegah. Saya sudah berusaha mendoakan, sudah berusaha untuk menasihati, menegur, tapi tetap pergi. Ya sudah, kita nggak salah, tapi tetap kita mengasihi. Orang-orang yang sesat ini sudah berbalik, berdosa, dan terhukum oleh dirinya sendiri. Itu di dalam Titus 3 ayat yang ke-11. Memang kesesatan itu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain yang mengikutinya, saudaraku. Apalagi ditambah keras hati dalam kesesatan. Maka makin terhukumlah dia oleh kesesatannya. Oleh karena itu, jangan pernah ada sifat keras hati dalam hidup kita. Jika ada orang lain yang menasihati kita dan itu sesuai firman Tuhan, maka kita harus dengan lemah lembut, dengan rendah hati, menerima agar jangan sampai kita tersesat, saudaraku. Kita tanya-tanya gembala sidang kita. Kalau gembala sidang kita memberikan pengajaran murni sesuai firman Tuhan, maka kita harus turuti, kita harus taati itu. Jangan ikut kepada pengajaran-pengajaran yang lain, saudaraku. Ikutilah. Tapi kalau gembala kita lihat tuh kok keliru, coba kita tanyakan, Om, apakah keliru ya? Ini kok bertentangan dengan ayat ini. Om memberikan ayat, tapi kok pada waktu saya baca kok berbeda. Kan gak boleh menambahi mengurangi. Ya, gak apa-apa. Gembala harus terbuka. Oh iya salah. Oke, maaf. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya juga minta maaf telah memberikan pengajaran yang salah. Harus fair, harus rendah hati, saudaraku. Ini ayat yang ke-10 dan 11. Kenapa Paulus ngomong? Tolak orang sesat. Tolak kesesatannya maksudnya. Tolak kesesatannya, tapi dengan cara bagaimana kita menolak? Dengan tegas, menyalahkan, dengan tegas, menasehati, dengan tegas, menegur. Ditambah dengan mendoakan. Kalau sudah seperti itu, tetap tidak mau, ya sudah. Kita nggak salah kalau dia pergi. Ya, ini tentang orang sesat, saudaraku. Kita terus dengan lembut kita menerima firman Tuhan. Kita juga
suka berdoa, sehingga firman yang kita baca itu adalah firman Tuhan yang murni, yang tidak dibumbui dengan falsafah manusia, dengan hal-hal psikologi manusia yang membuat pengajaran ini jadi berbelok. Kalau pengajaran sudah berbelok sedikit itu sudah sesat, saudaraku. Kalau sudah makin panjang, itu sudah sesatnya semakin jauh. Oleh karena itu, belajar lembut dan tetap harap Tuhan, tetap belajar pada pengajaran yang benar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.